diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. Kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang beca, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya. Masa-masa pemerintahan Soekarno adalah masa yang penuh konflik dan euforia, baik di luar maupun di dalam pemerintahannya sendiri. Pada periode 1945 sampai dengan 1949, Soekarno dihadapkan pada 2 konflik. Yang pertama adalah pergolakan melawan agresi militer Belanda, sementara yang kedua adalah pergolakan di dalam pemerintahannya. Kondisinya masih kita mempertahankan kemerdekaan. Pergolakan kan terus terjadi, jatuh bangun kabinet ketika itu. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana mengakui kedaulatan Indonesia. Delegasi Indonesia pada konferensi Meja Bundar diwakili Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Soekarno yang sempat diasingkan kembali ke Jakarta dengan rasa kemenangan. Ia mendapatkan kembali legitimasi dari sebuah negara yang berdaulat. Benar, saudara-saudara. Penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill. Maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda. Pengakuan kedaulatan oleh dunia internasional sejatinya menjadi landasan Soekarno-Hatta membangun rumah tangga bangsa. Tapi alih-alih fokus membangun, periode 1950-an justru menjadi tahun yang penuh gejolak. Para politisi dari berbagai ideologi saling bersaing dan beraliansi untuk mendapat jatah dalam kekuasaan. Pemilu 1955 diharapkan dapat mengantarkan bangsa menyelesaikan masalah sosial politik. Hasil pemilu mengantarkan Masyumi, PNI, NU, dan PKI menjadi 4 partai dengan perolehan suara terbanyak. Namun dengan komposisi parlemen yang seimbang, perdebatan soal ideologi justru semakin meruncing. Bung Karno sebagai salah satu pencetus Pancasila menghendaki paham nasionalis, agama, dan komunis bisa melebur di bawah kepemimpinannya. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Beliau kecewa pada partai-partai politik hasil pemilu 1955 yang menolak pembentukan kabinet kaki 4 PNI, Masyumi, NU, PKI. Nah yang 3 yaitu PNI, Masyumi, dan NU
menolak PKI duduk dalam kabinet. Di tengah pergolakan dan kekecewaan terhadap kepemimpinan Soekarno, Bung Hatta mengundurkan diri. Ia melihat Soekarno yang gelisah menghadapi pertarungan politik antar partai dan membiarkan dirinya terbawa irama. Tak ada lagi perpaduan Soekarno yang konseptual bersama Bung Hatta yang detail dan hati-hati. Setelah menetapkan sistem demokrasi terpimpin sejak tahun 1959, Soekarno menerapkan cara yang ia sebut kembali pada semangat revolusi. Perhelatan Asian Games tahun 1962 adalah cerita sukses keikutsertaannya dalam tatanan politik global. Sementara di dalam negeri, masalah Irian Barat tengah menjadi perhatian besarnya. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Pembentukan Komando Trikora menjadi cara Soekarno untuk mengembalikan Irian Barat dengan cara radikal. Karena tidak direspon Amerika, Soekarno meminta pasokan senjata dari Uni Soviet. Persoalan Irian Barat dapat selesai melalui jalur diplomasi dengan campur tangan Presiden Kennedy. Namun kedekatan yang sempat terjalin dengan Uni Soviet menjadi jalan masuk yang subur bagi ajaran komunis. Keriuhan politik global pada era itu pada akhirnya menyeret Indonesia ke dalam pusaran perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Nah, kita itu sebagai negara merdeka berada dalam permainan di antara perang ini. Ada Amerika dan ada Uni Soviet. Ada Cina. Nah, dua kekuatan ini berusaha mempengaruhi kita. Berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara yang baru merdeka atau negara-negara sedang berkembang. Gerakan 30 September disebut-sebut sebagai hasil dari campur tangan Amerika untuk menghadang pergerakan komunis di Asia Tenggara. Meski soal ini tak pernah terbukti, peristiwa G30S menjadi klimaks pergolakan politik di masa Bung Karno. Sekaligus catatan kegagalannya menyatukan tiga paham ideologi. The nationalist ideology, the religious ideology, the communist ideology, so far they are not making trouble or damage to the Indonesian state. Ya, dia kan punya konsep Nasakom dan di luar negeri dia sudah dipuji-puji. Hebat, bisa menyatukan tiga kekuatan ideologi. Of September 30th in advance. Did you know about the attempted coup of September 30th in advance? No. And why should you put this question to me? Simply because you're the only one who can answer it. I didn't know it. Not before. Pada akhirnya, pesona Soekarno memudar menjelang akhir kepemimpinannya. Pidato pertanggungjawabannya tahun 1966 yang dinamai Nawaksara mendapat penolakan dari MPR. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya kalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dia tidak pernah minta menjadi presiden seumur hidup, tidak. Tapi sebagai pemimpin besar revolusi dia punya tanggung jawab bahwa Indonesia pada saat itu pun dilihat oleh Soekarno, ini revolusi kita ini belum selesai.
seneng guyon-guyon, seneng rono-rono ngoten mlayu-mlayu ngoten lho. Kan mlayu-mlayu ngoten. Sian amungan. Pelayan kali lari cilik-cilik. Nggih. Lah niku gerek tupih niku lho. Sing marai guyu niku gerek tupih niku. Dadi momong kula. Lah kula lek mlayu nggih diguyu. Soeharto adalah seorang prajurit yang pernah menjadi tentara Kenil dan BKR, hingga menjadi anggota TNI pada divisi infanteri. Karir militernya menanjak semenjak ikut dalam serangan umum 1949, hingga operasi pembebasan Irian Barat tahun 1962. Namun sejarah gemilang Soeharto dimulai sejak perannya dalam operasi penumpasan G30S PKI. Soeharto yang saat itu menjabat Pangkostrat dianggap berjasa dalam menjaga dan memulihkan keamanan negara. Hal ini diperkuat dengan keluarnya mandat super semar dari Presiden Soekarno. Kiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Kiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden, perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden, perintah pengamanan beberapa hal, dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Dengan bekal super semar ini, Soeharto membubarkan PKI dan segenap ormas atau onderbouwnya. Ribuan kader PKI ditangkap, sebagian diantaranya dibuang sebagai tahanan politik. Dan tak berapa lama kemudian, Soeharto mendapat kenaikan pangkat sebagai Jenderal Bintang 4. Sebetulnya mandat yang didapat Soeharto melalui super semar itu kan konteksnya lebih pada pengendalian keamanannya pasca G30S. Namun Soeharto juga pintar, dia memanfaatkan kekuatannya untuk menyingkirkan Soekarno itu sendiri. Berkat latar belakang militernya yang kuat, Soeharto sangat piawai dalam menyusun strategi. Maka muncullah kebijakan Golkar menjadi partai pemerintah, peleburan partai-partai politik, hingga memberi jabatan di pemerintahan kepada tentara aktif. Kalau Soeharto kan dijadikan sebagai alat kekuasaan, semua dimasuki. Dirjen dijadikan, tentara dijadikan dirjen, tentara dijadikan bupati, tentara dijadikan direktur, dan padahal itu jabatan-jabatan birokrasi menengah semua. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Soeharto sangat memahami perlunya stabilitas politik dan keamanan. Demi alasan ini, ia tidak mentolerir gejolak yang terjadi di masyarakat. Tapi kelebihan Soeharto adalah dia memakai filsafat pukul dulu baru dihitung belakang. Itu bedanya dengan Nasution. Nasution ke pemikir ya, agak filosof dia tuh. Berpikir dulu baru berbuat itu. Dikalah oleh orang ini. Pukul dulu baru hitung di belakang.
dan dijalankan itu memang Soeharto. Tapi kekuasaan yang terlalu lama, lambat laun akan menimbulkan petaka. Pondasi ekonomi di masa Soeharto tak sekuat yang diduga. Krisis ekonomi dan moneter ikut menghantam Indonesia. Nilai rupiah yang anjlok, serta ketergantungan pada utang luar negeri membuat Indonesia terperosok. Bisnis keluarga serta fasilitas yang diberikan pada sanak famili makin menggerogoti pondasi yang dibuatnya sendiri. Gerakan menolak Soeharto semakin menguat. Ironisnya, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden untuk ke-7 kalinya. Ia bahkan mengajak anak dan orang-orang dekatnya ikut duduk di dalam kabinet. Saya pikir akibat KKN itu, akibat kolusi, khususnya kolusi nepotisme itu, sehingga menghasilkan bangunan ekonomi yang fondasinya rapuh gitu. Inilah yang kemudian menyebabkan krisis ekonomi dialami bangsa kita tahun 1997. Ya tentunya kami selalu menyatakan bahwa mana KKN. Bahkan almarhum Pak Harto kan memberikan kuasa kepada kejaksaan. Waktu itu bahwa katanya dituding punya uang puluhan miliar dolar di luar negeri. Dikasih kuasa untuk kalau memang ada, ambil untuk negara. Tapi sampai dengan 20 tahun reformasi ini, mana bukti KKN nggak ada. Sejarah pun berulang dan mahasiswa kembali berperan. Setelah serangkaian tragedi berdarah tahun 1998, Soeharto memutuskan berhenti dan meletakkan jabatan. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Serupa dengan Soekarno, dinamika politik memaksa Soeharto turun dari singgasana. Orde Baru berganti dengan era reformasi. Tampuk pimpinan ia serahkan pada Wakil Presiden Habibie. Tekanan politiknya untuk beliau untuk berhenti makin besar, akhirnya beliau dengan legonya memutuskan untuk berhenti sebagai presiden. Karena kalau pada waktu itu mau bertahan pun secara konstitusional beliau masih kuat, dan juga TNI di bawah itu masih mendukung beliau dan masyarakat luas. Tapi kalau itu terjadi pasti akan adanya pertumpahan darah. Pak Harto itu waktu di sekolah rakyat, beliau kalau sore menggembala kerbau dan kambing. Itu kali hari Minggu dengan teman-temannya itu memandikan kerbau ke sungai. Jadi pulang sekolah, SR, ngangon ya? Ngangon kalau sore. Tapi kalau hari Minggu, itu pagi-pagi habis sholat subuh lalu memandikan kerbau ini. Dan peraturannya dengan seluruh-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Orang pun pernah memprediksi Baharudin Yusuf Habibie akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Waktu Pak Harto menentukan dia mau lengser hari Kamis, dia tentukan itu hari Rabu malam, hari pahlawan. Dan dia tentukan itu setelah saya bertemu dengan dia. Keadaannya itu begitu gawat, begitu banyak masalah-masalah. Saya sudah bilang sama Pak Harto bahwa sebaiknya panggil itu pimpinan
dari fraksi sendiri dan pimpinan DPR, MPR. Dengar, jangan hanya dari saya. Ada pepatah yang saya diajarin sebagai ahli konstruksi pesawat terbang. Percaya baik, tapi cek lebih baik. Sosok Habibie sejak lama lebih dikenal sebagai teknolog ketimbang seorang politikus. Habibie muda sempat kuliah di ITB sebelum melanjutkan ke Aachen, Jerman untuk belajar teknik pesawat terbang. Setelah lulus, ia sempat bekerja di perusahaan pembuat pesawat di Hamburg yang tengah mengembangkan pesawat Fokker tipe F-28. Habibie ini bagi saya ya, sebetulnya lebih dilahirkan sebagai teknolog ya ketimbang pemimpin politik. Jadi kebetulan saja pada saat Soeharto lengser, Pak Habibie wakil presidennya, sehingga secara konstitusional mau tidak mau beliau mesti menjadi presiden. Setelah pertemuan dengan beberapa pejabat negara tahun 1974, Habibie memenuhi panggilan Soeharto ke Jakarta. Soeharto meminta Habibie untuk membangun industri dirgantara dan mendirikan pusat penelitian. Habibie diambil karena dia punya keahlian pesawat terbang dan memang digunakan. Bahwa sekarang orang tidak mau menggunakannya itu urusan lain. Pesawat pertama yang dibuat Habibie bersama IPTN adalah CN-235 Tetuco. Pesawat hasil kerjasama dengan Spanyol ini terbang perdana tahun 1983. Namun pesawat pertama yang diproduksi penuh oleh IPTN, yakni N-250 Gatot-Koco, akhirnya mengangkasa 12 tahun kemudian. Kedekatan Soeharto dan Habibie yang berawal dari teknologi berlanjut dalam kancah politik. Habibie menjadi kader Golkar dan mulai ikut berkampanye hingga suatu hari pasca pemilu 1997, Soeharto memintanya untuk menjadi wakil presiden. Namun pada masa itu, gelombang reformasi mengalir cepat. Setelah Soeharto lengser, Habibie menghadapi berbagai tuntutan rakyat. Waktu itu makin lama meningkat. Itu protes masalahnya. Nilai rupiah terus turun. Bahan pokok terus berkurang. PHK bertambah. Capital flight, investment yang tadi datang lari. Semua kacau. Dan Habibie pun sigap. Ia melakukan beberapa hal yang dianggap membuka keran demokrasi setelah sekian lama tersumbat. Di antaranya, membebaskan tahanan-tahanan politik yang dipenjarakan Soeharto dan mempercepat penyelenggaraan pemilu. Saya menamakan dia adalah seorang bapak demokrasi kedua sesudah Bung Hatta. Yang membuka keran demokrasi kan Habibie. Munculnya reformasi kan harus di Habibie, bukannya lain, Habibie. Proclamação. A integração de todo o território da antiga colônia portuguesa de Timor na nação Indonésia. Peristiwa sejarah yang paling melekat di masa Habibie adalah referendum Timor Timur. Provinsi ke-27 ini menjadi bagian Indonesia lewat proses integrasi yang rumit tahun 1976. Dan memang Timur Timur bukan punya kita kok. Itu kan karena strategi Amerika juga. Dalam rangka itu harus diingat, dalam rangka Perang Dingin. Ketika itu Portugis dikuasai oleh anak-anak perwira-perwira muda yang kiri, lalu Amerika ketakutan kalau ada enklave
komunis di Asia Tenggara, dan itu adalah tim-tim. Maka didoronglah Indonesia ngambil tim-tim. Jajak pendapat mulanya dimaksudkan untuk mengetahui animo warga Timor Timur. Hasil jajak pendapat bakal menjadi rekomendasi untuk pemberian status otonomi khusus. Tapi perhitungan Habibie meleset. Jajak pendapat berkembang menjadi referendum menentukan pilihan yang memisahkan Timor Timur dari Indonesia. Habibie dianggap melakukan kesalahan. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR dan tak lama berselang, ia memutuskan mundur dari arena politik. Blunder bagi beliau. Kenapa? Sebab kebetulan 3 bulan sebelum jajak pendapat dilakukan, saya melakukan riset di sana, penelitian di tim-tim. Dan saya tahu betul situasinya bahwa mayoritas publik itu memang lebih menginginkan lepas dari Indonesia, apalagi Soeharto sudah tidak ada. Ketika Gus Dur terpilih, maka begitu diputuskan Gus Dur yang menang waktu itu, saya sampai bikin nutup muka saya karena nangis, kaget, hah beneran nih gitu. Jadi keluarga sama sekali nggak menyangka. Yeni Wahid tak pernah mengira Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ayahnya bakal terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur mengalahkan perolehan suara Megawati yang kemudian menjadi wakilnya. Pemilu 99 disebut-sebut sebagai pemilu demokratis pertama sejak era pemilu tahun 1955. PDI Perjuangan meraih kursi parlemen terbanyak. Partai yang dizolimi di masa Orde Baru ini optimis mengantar Megawati sebagai presiden. Tapi manuver Amin Rais melalui poros tengahnya menjadi penjegal keinginan tersebut. Tahun 98 Gus Dur stroke berat yang mengakibatkan beliau kehilangan penglihatan total. Dan pakai kursi roda, lemah sekali. Kayaknya kansnya kok tidak memungkinkan gitu ya. Nah, tapi ya memang ya sudah takdir. Keterbatasan fisik tidak menghalangi semangat Gus Dur untuk menjalankan tugas-tugasnya. Presiden dari kalangan santri ini menyadari agenda reformasi harus segera dijalankan. Reformasi pertama yang dia lakukan adalah menghapuskan dwi fungsi ABRI. Pemisahan TNI dan Polri sejak tahun 99 mendapat pengesahan MPR setahun kemudian. Pada tahun yang sama, ia mengesahkan hari Imlek sebagai hari libur nasional. Hal inilah yang membuatnya diakui sebagai pengusung gagasan pluralisme dan pembela hak-hak minoritas. Karena dia memang pluralisnya. Dan dia lebih tepat sebagai budayawan sebenarnya, bukan sebagai presiden. Nah, tapi dia juga punya semangat untuk jadi presiden dan dia dapat itu. Namun semangat Gus Dur untuk melakukan perubahan terbentur masalah komunikasi internal. Ia sering tidak sependapat dengan para menteri dan merombak kabinet tanpa berkonsultasi. Ketika masalah dalam negeri sedang pelik, Gus Dur justru sibuk keluar negeri. Demi meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, ia banyak melakukan lawatan pada tahun pertama pemerintahan, termasuk ke Amerika, Palestina, dan Israel. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, tetapi banyak perusahaan-perusahaan Israel sebetulnya berinvestasi di Indonesia, tetapi memakai cangkang perusahaan Singapura atau perusahaan Amerika. Ketika itu terjadi, Indonesia tidak bisa mendapatkan pajak, keuntungan dari transaksi yang terjadi. Nah, jadi buat Gus Dur, Gus Dur kan orangnya nggak suka berpura-pura. Berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri membuat suhu politik memanas. Pencopotan Menteri Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi membuat Golkar dan PDI Perjuangan ikut marah.
Kasus Bulog Gate dan Brunei Gate menjadi jalan masuk menggoyang Gus Dur. Pada waktu itu kan ketegangan sudah terjadi dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada Gus Dur dan semuanya tidak terbukti. Tetapi kan memang semangatnya adalah semangat, sudah terbangun semangat mau jatuhin presiden. Tanggal 23 Juli 2001, pimpinan MPR sepakat mengadakan sidang istimewa. Sidang yang dipimpin Amin Rais sepakat mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden dan menyerahkannya kepada Megawati. Gus Dur diminta segera meninggalkan istana oleh tokoh reformasi yang mengangkatnya. Sebelum Gus Dur dicalonkan, Kiai-kiai itu minta jaminan kepada Pak Amin. Pak Amin, bener nggak sih ini? Nanti nggak Anda turunkan di tengah jalan, gitu. Pak Amin menjawab tidak akan saya turunkan, tidak akan diturunkan. Tapi janji itu dicederai oleh Pak Amin. Gitu. Semacam persekongkolan jahat lah, saya menyebutnya demikian. Persekongkolan jahat untuk menjatuhkan presiden yang legitimate. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang memberitahu itu di luar banyak wartawan, banyak masyarakat, yuk kita keluar untuk sekedar menyapa. Keluarlah Gus Dur dengan pakai baju biasa, dada-dada. Di Denanyar dan di sini. Ya, itu sampai tahun 50. Kemudian tahun 50 berangkat ke Jakarta. Nah, tahun 54 Gus Dur pindah ke Jogja. Kemudian dari Jogja pindah ke Magelang. Saya usia 8, Gus Dur mungkin usia 10-11 tahun. Kekalahan Megawati dalam Pilpres tahun 99 hanya menunda langkahnya sejenak. Setelah pemakzulan Gus Dur bulan Juli 2001, ia naik menjadi RI 1. Megawati menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Ia menjadi tonggak penting yang meruntuhkan pendapat kuno tentang posisi perempuan di negeri ini. Beda laki dan perempuan. Perempuan lebih detail, ibu-ibu. Betul. Jadi dianya kejar terus sampai akhir. Laki-laki enggak global karena mungkin ada niat enggak baiknya. Nah, tapi sungguhnya dia memang mula-mula kan dianggap hanya ibu rumah tangga. Tapi dia juga petarung itu dan dia dianiaya oleh Orde Baru lama sekali itu. Nah, itu ya. Orang teraniaya di Indonesia ini kan atau pura-pura teraniaya kan mendapat simpati. Meski banyak yang meragukan kepemimpinannya, Megawati bergeming. Reformasi telah bergulir dan Megawati harus mengemban amanatnya. Beberapa kebijakan dan aturan mulai diterapkan, termasuk pembentukan KPK yang menjadi momen penting kepemimpinannya. Dianggap sebagai prestasi, saya pikir ya antara lain ya pembentukan KPK itu juga di zaman Megawati. Kalau yang lain, saya pikir ya melaksanakan untuk pertama kalinya pemilu presiden secara langsung. Periode kepemimpinan Mega kerap dihadapkan pada konflik. Belum reda konflik Aceh, Poso, serta Papua, muncul ancaman lainnya dalam bentuk terorisme. Sejak peristiwa bom Bali, isu terorisme mulai mengemuka. Anjloknya jumlah wisatawan menambah timpang neraca perekonomian serta cadangan devisa. Pemerintahan Megawati mengambil kebijakan untuk melepas kepemilikan beberapa BUMN penting, termasuk Telkom, Indosat, hingga BNI. Sebuah kebijakan yang berbuntut panjang yang memunculkan istilah privatisasi BUMN. Iya, saya melihat Megawati ini memang tidak menguasai
paham sih paham, tapi tidak menguasai soal-soal ekonomi secara detail ya, sehingga sangat mungkin ya dimanfaatkan juga oleh elit politik di sekelilingnya yang berdampak kemudian pada ya penjualan BUMN dan lain sebagainya itu ya. Based on the spirit of brotherhood, I expect that we have to be more united in the near future to face our national challenge. Setelah menjalani karir militer serta politik yang panjang, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menjadi presiden ke-6. Memangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Ialah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Para pendukung tak bisa larut dalam euforia mengingat negara tengah bangkit dari krisis. Ia harus segera bekerja. Tugas saya menyelesaikan masalah-masa lalu tanpa menyalahkan pemerintahan masa lalu, tanpa menyalahkan pemimpin masa lalu. Karena begitu saja di presiden itu menjadi tugas saya. Misalnya melunasi utang IMF, menyelesaikan permasalahan Aceh yang belum damai selama 35 tahun. Lantas Indonesia kena embargo militer, harus saya selesaikan. Dan kemudian hubungan dengan Timor Leste juga belum baik. Itulah yang terkesan bagi saya yang harus segera saya selesaikan. SBY adalah satu dari sedikit tentara yang kuliah hingga jenjang doktoral. Sejak muda ia kerap menulis termasuk tentang profesionalisme ABRI dalam pembangunan. Perwira itu kan juga memerlukan kemampuan intelektual sebetulnya, karena sebagai pemimpin militer itu juga diperlukan kecakapan. Dan alhamdulillah setelah saya memasuki akademi militer, bertugas di lingkungan TNI selama hampir 30 tahun, ternyata hasil belajar saya suka mengembangkan diri itu ada gunanya. Memasuki pemerintahan SBY, kondisi politik Indonesia relatif stabil. Kondisi ini cukup ideal untuk membantunya fokus pada pembangunan dan menyelesaikan berbagai masalah. Namun ujian besar pertama SBY bukan berasal dari ranah politik. Bencana tsunami di Aceh menjadi cobaan bangsa sekaligus kerja besar bagi pemerintah. Bencana yang satu belum teratasi, sudah datang lagi bencana yang lain. Gempa di Jogja tahun 2006 menambah berat beban pemerintah. Sebagian di antaranya merupakan bantuan asing. Zona bencana belum juga pulih, zona politik dan hukum justru memanas. Ujian berikut adalah skandal korupsi yang menjerat orang-orang di seputaran pemerintahan dan partainya. Kasus cicak lawan buaya antara pimpinan KPK dan Polri menjadi ujian besar terhadap ketegasannya. Memang suka ada kompetisi, ada misalkan di negara kita KPK dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dan bahkan pernah terjadi konflik yang menjadi perhatian masyarakat luas. Yang penting saya dulu harus dikelola, tidak boleh dibiarkan. Dan dengan kepemimpinan seorang pemimpin lebih bagus didorong saja, ayo silakan berkompetisi secara positif, secara sehat, secara kesatria, tetapi juga diperlukan kerjasama. SBY disebut-sebut sebagai produk militer dengan intelektualitas dan kemampuan sosial politik yang tinggi. Namun dengan berbagai kelebihan ini, ia sering dinilai lamban mengambil keputusan. Meski demikian, roda pemerintahan yang stabil dan karismanya yang tinggi mengantarkan SBY sebagai presiden selama 2 periode. SBY itu pemikir sebenarnya, pemikir, dan pikirannya sangat intelektualis menurut yang saya pahami. Makanya kan tindakannya sangat
sangat terukur, hati-hati dan seterusnya. Meski tak selalu akan indah, aku yakin sampai di sana. Tiga hal inilah yang membuat Jokowi menjadi idola bagi sebagian publik. Gaya belusukannya meninjau warga atau proyek pembangunan menjadi hal baru yang menarik. Meski begitu, banyak pihak yang skeptis dan nyinyir, seraya menudingnya sebagai pencitraan belaka. Saya senang tiang-tiang yang dipakai untuk turbin ini adalah buatan dalam negeri, yaitu buatan dari Banten. Tidak ada pemimpin yang tidak berusaha untuk mencitrakan diri sebagai orang yang tampil kepada rakyatnya, nggak ada. Itu bohong. Sekarang juga Jokowi melakukan hal yang sama. Dan itu bukan sesuatu yang jelek. Itu hal yang wajar. Di tengah banyaknya sikap skeptis, pemerintahan Jokowi melenggang. Sesuai dengan motonya, kerja, kerja, dan kerja. Begitu pula ia memberi nama kabinetnya. Tanpa kegaduhan politik seperti masa-masa presiden sebelumnya, ia leluasa menyusun program kerja. Program yang dia sebut dengan Nawacita. Jokowi adalah sosok pemimpin yang tak punya beban di masa lalu, baik secara hukum maupun politik. Namun karena menjadi kader PDIP, banyak kalangan menilai dirinya hanya orang suruhan Megawati. Dia tidak punya beban masa lalu. Yang kedua, relatif bersih. Ya, kemarin kan maunya di pihak PDI itu kan dia hanya pesuruh partai, ya, petugas partai. Tapi tidak selalu bisa digitukan. Jokowi juga ada keras kepalanya. Tidak semua dia mau mendengar sabda dari Ibu Suri. Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Dengan menempatkan Jokowi sebagai petugas partai, itu statement yang tidak pantas untuk seorang presiden. Jadi petugas partai boleh, tapi sebelum menjadi presiden. Ketika Jokowi sudah menjadi presiden, beliau bukan petugas partai lagi, dia presiden. Pada saat naik ke tampuk kekuasaan, Jokowi menegaskan komitmen untuk mengatasi permasalahan bangsa. Dan saat ini, pembangunan infrastruktur tengah menjadi fokusnya. Dan fondasi-fondasi yang kuat itu menurut saya adalah kalau kita pertama investasi di bidang infrastruktur itu betul-betul bisa kita kelola dengan baik sehingga selesai dan menjadi sebuah fondasi bagi negara kita ini untuk melangkah dan bersaing, berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Tahapan besar kedua menurut saya adalah investasi di bidang sumber daya manusia. Nah, disinilah sebetulnya titik nanti berangkat kita betul-betul
kita mampu bersaing atau tidak dengan negara-negara yang lain. Persoalan utang luar negeri, isu tenaga kerja asing, hingga menipisnya cadangan devisa pun kembali mengemuka. Jokowi banjir kritik, terutama dari kubu oposisi yang tak setuju dengan kebijakannya, meski banyak pihak pula yang mengapresiasi kinerjanya. Yang penting komitmennya. Nah, di segi komitmen inilah kelebihan Jokowi, saya pikir ya. Walaupun mesti diakui juga, beliau sempat banyak ngomong ya sebelum terpilih itu, ingin melakukan ini, terlampau banyak ngomong sehingga tidak terkontrol. Ini tapi bangunan yang sebelah sana, pas tangga itu ke sana, sebelah sini tempatnya Pak Jokowi, sini Bu Tarti sama saya bagian belakang, jadi gandeng gitu. Kalau kesini setiap hari mainnya di sungai, Mbak. Waktu itu belum punya mainan. Lu masih banyak rumput-rumput tinggi gitu, Mbak. Habis mandi di sungai, dia mainan pasir-pasir. Setelah mau pulang tuh cari telur sampai ke arah Tirtonadi. Cari telur? Telur bebek, ya. Telur bebek lo kok itu buat apa, Pak, dicari? Ya telur cuma yang namanya anak kecil loh, Mbak. Langsung digodok atau digoreng di tempat langsung dimakan gitu aja. Pada kenyataannya, Indonesia pernah memiliki 7 sosok presiden berbeda. Berbeda zaman, berbeda tantangan, dan berbeda pula setiap karakternya. Perjalanan Republik ini begitu istimewa, penuh dengan peluh, cucuran darah, hingga air mata. Kemana negara akan dibawa sangat bergantung pada pemimpinnya. Seperti apa sosok pemimpin yang kita harapkan? Presiden yang akan datang sesungguhnya tidak perlu pengalaman ya.